Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menampilkan teater yang berjudul Kutukan Pangeran Bermulut Jahat. Perkenalkan, saya Nursadila berperan sebagai Denari. Perkenalkan, saya Adinda Salaya, saya berperan sebagai Gendis. Perkenalkan, saya Gendis berperan sebagai Dina. Perkenalkan, nama saya Yogi, saya berperan sebagai Pangeran Wakilya. Perkenalkan, nama saya Rofiansa, saya sebagai seksi keperlengkapan. Di sebuah desa di kerajaan Pancen, hiduplah dua gadis kembar yang hidup mandiri setelah kepergian kedua orang tuanya. Mereka bernama Gendis dan Gentari. Walaupun mereka memiliki paras yang hampir sama, tapi mereka berdua memiliki sifat yang jauh berbeda. Hei, Gendis, bangun! Kau tak lihat matahari sudah tersemat terang. Aku malas. Kau pergi ke sungai mencuci pakaian. Maaf, Kak. Gendis semalam sibuk mengerjakan kue pesanan saja, Kak. Gendis cepat kelelahan. Kalau alasan, kita pergi sekarang. Lalu, Gendis segera bergegas pergi ke sungai untuk mencuci pakaian dengan keadaan badan yang sangat kelelahan. Di saat Gendis sedang mencuci pakaian, secara tidak sengaja, Gendis mendengar pembicaraan ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di sungai itu juga. Apakah kamu sudah mendengar tentang kepergian Pangeran Berguna dari kerajaan? Iya, saya sudah tahu. Berita tersebut. Namun, tidak ada satupun warga yang tahu tentang kembaliannya. Entahlah, berita itu masih simpang siur. Kerajaan baru saja mengadakan pesta pencarian cara. Namun kali ini pangeran langsung hilang. Sedangkan di rumah, Gentari yang sudah kelaparan menunggu Gendis yang tak kunjung pulang dari sungai. Waktu terus berlalu hingga akhirnya dia memutuskan untuk menyusul Gendis ke sungai. Di perjalanan, Gentari tak sengaja tertabrak oleh seorang pria tak dikenal. Pria tersebut terlihat gelisah dan buru-buru sembari menutupi wajahnya dengan sehelai kain. Kamu tidak punya mata. Kamu tidak bersama kami kalau menabrakku. Maaf, saya tidak sengaja. Ada apa di Gentari? Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Kamu pria di bangku itu? Dia menabrakku. Entah apakah kedua bola matanya berada di telapak kaki. Dan kamu dari mana saja? Aku sudah hampir mati kelaparan di rumah. Kami cepat pulang sekarang. Maaf, Tuan. Jika kata-kata Gentari menyakiti hatimu. Ya, Bapak. Dari manakah kamu, Tuan? Aku sebelumnya tidak pernah melihatmu. Saya berasal dari desa Ningau. Teman saya ke sini, desa ini untuk mengobati wajah saya ini. Oh, baik kalau begitu. Semoga Tuhan menemukan apa yang Tuhan cari. Tunggu, apakah aku boleh meminta sedikit makanan? Oh, tentu saja boleh. Lalu bulan-bulan pria itu selalu membantu Gentari dan Gendis untuk mengantar kue yang dijual oleh kedua gadis itu ke pasar sebagai bentuk balas budi. Di suatu pagi, di saat Gendis pergi ke sungai, Gentari melihat sepucuk surat di depan pintu rumahnya. Surat itu berisi, "Temui aku sore ini di kebun teh di selatan." Di sore itu, sebelum matahari terbenam dan tanpa sepengetahuan Gendis, Gentari pergi menuju kebun teh di selatan. Aku ingin melakukan sesuatu kepadamu Gentari. Ini mungkin terdengar aneh, tapi maukah kamu menikah denganku?
Lamar telah berkata kepadaku, akan ada seorang gadis yang akan kutemui di perjalanan pulang, dan dialah yang akan bisa menyembuhkan dari kutukan ini. Sudahlah, aku tidak peduli. Yang jelas, aku tidak akan pernah menikah dengan laki jelek seperti kamu. Lusuh, bau. Setelah penolakan dari Gentari itu, pria tersebut sudah tidak pernah terlihat beberapa minggu. Pada suatu hari, di saat Gendis mengantar kue ke pasar, ia tidak sengaja bertemu dengan pria misterius tersebut. Oh, ya apa? Jadi sebetulnya aku adalah seorang pangeran di mana pesta tidak ada cara itu. Untuk itu ada seorang putri menanyakan perasaan padaku, aku menolaknya secara perasaan. Di malam kejadian itu, malam yang penuh kebahagiaan, senyuman tersebar di mana-mana. Setiap orang menikmati malam. Hanya ada